Aman ya? Aman sih harusnya. Oke. Coba share screen Kak buat langsung aja dimulai. Oke, sebentar. Oke, sip deh. Makasih ya Kak. Oke, makasih Kak Valdi. Halo Kak Siana. Ini yang join cuma Kak Siana aja artinya ya. Mungkin nanti ada lagi yang join Ya, mungkin. mungkin Tadi nanti ya. Hmm? Jadi pada bingung soalnya mau join meetingnya yang mana karena dikiranya link Zoom yang general itu yang live konsultasi dan ada yang bingung nggak tahu pakai Discord jadinya ya gitulah. Nggak apa-apa. Biasanya juga gitu sih. Oke, saya opening dulu ya. Thank you Kak Siana udah hadir malam ini. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan Kak Rivaldi tadi, ada beberapa room yang kita punya pada malam hari ini. Dan harapannya nanti selama 5 hari ke depan itu kita bisa share ilmu ya sedikit. Saya lebih senangnya sharing sih mengenai materi yang mau kita share hari ini mengenai QA engineer. Nah, kalau boleh tahu Kak Siana ini basicnya itu IT atau non IT ya? Aku dari non IT Non IT ya. Basicnya dari apa? Udah S1 atau hukum masih kuliah? masih mau sidang Oh, jurusannya apa tadi? hukum. Hukum. Kok bisa tertarik masuk ke sini ya? Saya penasaran. karena karena kapalku sekarang di bidang itu jadi aku interest pengen tahu. Oh, I see. Artinya judulnya juga ada hubungan sama QA, QA engineer. Enggak, aku tentang intellectual property. Oh, I see. Oke, karena Kak Siana ini basicnya hukum, harusnya sih kalau nerima materi QA engineer itu nggak susah ya. Karena sebenarnya teknik dengan hukum itu bukan teknik ya sebenarnya. QA engineer itu bukan teknik. Kalau dia basicnya orang IT sih memang dia dapat ada nilai plusnya. Tapi kalau non IT apa nggak bisa? Oh bisa banget. Oke, coba sih nanti saya jelaskan dulu. Mungkin nanti Kak Siana ada yang interest. Perkenalkan dulu, saya Akbar Aryadi. Di sini saya bisa dibilang QA praktisi, praktisioner gitu ya. Jadi saya bekerja gak cuman di dunia IT tapi lebih juga ke arah ke quality assurance-nya juga. Nah, sebenarnya basicnya quality assurance itu tidak jauh beda dengan, ntar coba saya jalankan dulu. Kelihatan? Iya, kelihatan. Oke. Jadi materi yang saya bawakan hari ini itu quality assurance engineer. Dan quality assurance engineer itu tidak harus dari anak IT ya. Tapi dari semua bidang itu juga bisa. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau di EduWork ini dia lebih ke arah sistem informasi sih sebenarnya. Jadi quality assurance engineer itu sederhananya dia orang yang tidak jauh beda sebenarnya dengan quality assurance atau quality control di tempat lain dimanapun. Hanya bedanya dia lebih ke arah sistem informasi atau produk yang berhubungan dengan aplikasi atau perangkat lunak. Jadi kalau Kak, siapa tadi Nesia, sorry Siena itu pernah tahu ada orang atau karyawan di bagian QC atau quality control atau quality assurance itu sebenarnya nggak ada beda sih dengan QA engineer.
Karena dia bertugas sebagai polisinya sistem informasi agar sesuai dengan standar. Kalau sederhananya sih begitu. Nah, yang dibutuhkan dari QA itu sebenarnya nggak harus coding gitu, enggak sih. Cuman coding itu nilai plus saja. Tapi dia umumnya itu dia pasti merancang, implement, sama eksekusi pengujian-pengujian dan mengidentifikasi yang namanya bug. Bug itu seperti ada cacat di sebuah program. Jadi basically QA engineer itu modal utamanya apa? Logic. Harusnya sih dari Kak Siena itu nggak terlalu susah untuk jadi QA engineer kalau mungkin interest. Dalam artian tinggal program itu logiknya seperti apa, terus orang-orang itu pengennya seperti apa, bagusnya gimana, seperti itu. Nah, dari situ itu sudah jadi modal awal untuk jadi QA engineer. Jadi kalau dalam bahasa lain itu kita bisa menelusuri kira-kira letaknya, logiknya di bagian mana dia yang kurang atau keliru. Terutama yang harus dicek oleh QA engineer adalah pengalaman pengguna terhadap produk. Jadi kalau sekarang karena kita dunia digital, kita udah tahu lah misalnya kalau button itu harus di sebelah mana, kalau diklik ini harus seperti apa. Kira-kira orang kalau misalnya nih buka aplikasi bank, register, buka rekening, kira-kira apa sih yang dibutuhkan? Pertama pasti ngisi ini, ngisi itu, kemudian ada term and condition dan bla 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 segala macam. Nah, tugasnya QA engineer sebelum dilepas ke user, itu dia harus memastikan bahwa, oh ya emang harusnya seperti ini, dengan syarat seperti ini, user pun akan menerima dengan cara seperti ini. Sederhananya itu sih, kalau QA engineer itu. Saya lanjut ya, ini masuknya agak ke dalam lagi ya, jadi lebih ke arah development prosesnya seperti apa, supaya basic QA-nya juga dapat. Selain logic itu bisa dapat apa gitu. Nah, QA engineer itu ada yang namanya development process. Development proses itu apa sih? Sederhananya dia ya proses atau metode bagaimana caranya aplikasi kalau kita Android atau iOS atau sistem informasi yang bisa juga web based itu dari awal sampai akhir launching ke user itu kita mau pakai proses kayak seperti apa, metodenya mau seperti apa. Nah, itu namanya development process. Jadi berangkat awalnya itu pasti dari ide. Kalau lebih umum dan lebih mungkin Kak Siana lebih sering dengar, kita anggapnya dia pain point kalau di dunia bisnis. Idenya apa sih? Pain point-nya apa sih? Gitu. Dari situ nanti muncul, oh dari pain point ini kira-kira kita butuh something seperti apa. Contoh sederhananya, kalau pernah baca paling gampang saya contohkan itu Gojek. Kenapa sih Pak Nadiem Makarim itu membangun Gojek? Sederhananya beliau itu hidup di Jakarta yang di sana itu pasti macet, tapi pengennya cepet dan kenapa sih nggak ada private ojek? Gitu sih bahasanya yang bisa saya artikan. Akhirnya muncullah pain point. Wah, ini orang-orang perlu nih kayaknya kendaraan atau diantar menggunakan sepeda yang bisa mengantar dia ke tujuan dengan cepat dan bisa menerobos macet. Akhirnya muncullah ide, gimana sih caranya? Nah, ngerancanglah dia, bikin something prototype dari Gojek itu sendiri. Dari rancangan yang udah dibikin, didesain nih. Kira-kira gimana ya caranya user itu biar gampang? Muncullah interface-nya seperti apa, flow-nya seperti apa, how to-nya bagaimana. Termasuk ternyata daripada kita ngerekrut orang sebagai karyawannya Gojek, mending jadi mitra. Nah, itu termasuk dalam tahap rancangan dan desain. Setelah itu baru diimplement. Possible nggak sih ini dilakukan? Trial dulu, cocok apa enggak. Kurang lebih sih sebenarnya development proses itu kalau kita secara luas lagi, itu lebih kepada kebijakan. Kalau misalnya dalam pemerintahan. Law-nya atau aturan mainnya, rule-nya itu seperti apa sih? Nah, kita mainnya di situ. Jadi ada ide-nya seperti apa, solusinya atau rancangannya yang mau dibikin itu bagaimana,
Oke, coba kita desain seperti apa. Nah, nanti tinggal kesasaran kita misalnya sesuai dengan kebutuhan kita kayak tadi Gojek berarti orang-orang yang tidak hanya menengah ke bawah tapi orang-orang yang butuh cepet yang bisa nerobos macet misalnya. Mungkin dulu awalnya di Jakarta kemudian diekspand sampai ke daerah-daerah. Nah, itu yang dimaksud dengan development proses. Dari awal ide sampai akhir sistem itu bisa dipakai. Nah, kalau di dalam QA engineer itu sendiri, itu ada yang namanya SDLC sama STLC. SDLC itu apa sih? Kalau di SDLC itu, jadi di bidang sistem informasi itu sendiri, itu ada yang namanya software development life cycle. Siklus kehidupan dari pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Jadi ada siklusnya. Kalau secara definitifnya sih kita bisa mengartikan proses pengubahan dan pembuatan sistem dari modeling sampai metodologi sampai sistem itu bisa dikembangkan. Kira-kira mau pakai sistem seperti apa, kemudian rancangannya mau seperti apa. Bahkan di SDLC itu juga dibahas kira-kira mau masuk tombolnya itu mau ditaruh mana. Nah, ada lagi yang kedua itu namanya STLC. Software Testing Life Cycle. Kalau development itu lebih ke arah penekanannya pengembangan. Sedangkan STLC itu lebih ke arah pengujian. Saya kalau di pemerintahan mungkin kurang paham ya, atau di dunia hukum itu kurang paham apakah ada aturan kemudian di trial dulu atau dites dulu, mungkin ada landasan dan segala macam. Tapi kalau di software itu setelah kita tim developer itu melakukan pengembangan atau development, maka ada satu tim lagi yang namanya tester, testing. Nah, testing ini pun tidak serta-merta langsung program keluar atau aplikasi keluar langsung dites. Oke, cocok. Oh, ini ada masalah tidak. Tapi ada tahap-tahap sendiri mengenai pengujian itu agar bisa dilakukan secara sistematis dan terencana. Dua ini sangat berhubungan karena keduanya akan mempengaruhi kapan sistem atau aplikasi ini akan dirilis dan berapa lama kira-kira waktunya dalam pengembangan serta testing sistem itu sendiri sehingga siap dirilis. Nah, ini meski terkesan mirip namun penerapannya berbeda. Jadi kalau SDLC tadi saya tekankan di pengembangan, sedangkan SDLC itu lebih ke arah pengujian. Ini prosesnya sih ya hampir sama sih sebenarnya, mirip-mirip. Nggak jauh beda dengan yang kalau di dunia industri itu ada PDCA segala macam, itu sebenarnya sama. Hanya saja ini lebih ke arah software. Nah, karena life cycle dia itu harus muter terus nih. Tapi yang pertama kali dijalankan itu adalah requirement gathering. Atau dari ide tadi, itu apa sih, kebutuhannya apa sih, di-gather semua di sini. Kemudian dilakukan analisa, ya seperti biasa. Kebutuhannya seperti ini, analisanya bagaimana, kira-kira mau seperti apa. Oh, ternyata dengan kebutuhan seperti ini dan dibutuhkan hal-hal yang seperti A, maka kita desain aplikasi atau sistem yang memudahkan user. Ikonnya besarkah atau posisi hurufnya bagaimana, itu nanti dari tim desain. Maka setelah dilakukan desain, dilakukan proses coding atau pencatatan code. Nah, setelah proses code ini dilakukan testing. Kira-kira code yang sudah diharapkan dari tim analisis dan tim desain ini sudah cocok belum dibuatkan oleh tim coder atau programmer? Maka dilakukan testing. Kalau sudah oke, tinggal di-deploy. Tentu ketika dia di-deploy atau dirilis, pasti masih ada satu, dua, atau bahkan lebih kira-kira ini kayaknya kurang deh. Ini udah bagus sih, tapi harusnya bisa diimprove. Something seperti itu. Maka ini akan muter terus. Ini yang bagian development. Nah, sedangkan untuk testing life cycle itu sendiri sama sebenarnya requirement analysis. Bedanya adalah di sini kebutuhan requirement-nya di gather dulu, dikumpulkan dulu. Kalau di sini requirement-nya atau kebutuhannya itu dianalisa. Jadi tim tester itu harus menganalisa kebutuhannya itu apa sih sebenarnya. Maka dia tuangkan ke analisa kebutuhan ini. Kemudian, dengan analisa dengan kebutuhan seperti ini, misalnya tadi kalau contoh yang saya contohkan itu Gojek,
dengan analisa yang seperti ini, dengan kebutuhan yang seperti ini, maka ini harus dilakukan testing nih. Misalnya, misalnya orang pengen cepat naik ojek, tapi bisa dia ambil dari HP, karena sekarang sudah pakai HP. Oke, kita coba di HP dia jalan nggak sih? Atau jangan-jangan cuma di laptop? Nah, maka dilakukan planning test dengan beberapa macam skenario. Dari planning itu didesain dulu. Oke, kalau pakai HP, saya coba sih beberapa versi. Ada yang Android, ada yang iOS. Android sendiri ini menjangkau nggak untuk versi lama? Ada yang versi baru juga. Bisa nggak dipakai? Atau oke lah di HP bisa. Di web bisa nggak? Bisa jadi orang kantor nih mau pesen untuk rekannya pakai PC. Bisa apa nggak? Nah, nanti didesain di sini. Karena ada beberapa pilihan, misal tadi saya jelaskan ada 3 contoh. Ada yang iOS, Android, sama web. Maka environment-nya itu di setup dulu, dibuat dulu. Lingkungannya kayak Android-nya, OS-nya di Android itu cocok nggak dia, tampilannya bagus nggak, iOS-nya, jadi di webnya pakai PC itu bisa nggak? Nah, jadi di setup di sini dia. Kemudian setelah siap dan sesuai desain, maka dieksekusilah testing itu. Muncullah nanti, oh ini kalau diklik di Android, oke aman, lancar. Kalau di iOS itu ada sedikit nge-lag, atau di iOS itu ternyata ada salah. Harusnya ngeklik oke tapi masuknya ke pesan misalnya gitu. Nah, maka dieksekusi inilah nanti akan didapatkan hasil-hasil apakah dia lancar atau tidak. Maka endingnya adalah dilakukan test closure, diambil kesimpulan. Dari semua analisis kebutuhan ini dan sudah dilakukan testing, maka kesimpulannya bla bla sekian 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 sekian. Test closure ini juga nanti akan menentukan kira-kira perlu lagi nggak dikembangkan oleh tim developer. Perlu lagi nggak nanti ada requirement baru dari hasil testing ini, termasuk masukan-masukan dari pengguna. Itu juga dibutuhkan. Nah, SDLC itu sendiri mengacu pada tahap-tahap yang spesifik. Jadi, meskipun tadi sudah ada life cycle-nya, dia ada tahapan-tahapan sendiri. Misalnya, nomor 1, entry kriteria. Kalau ini bahasanya agak sedikit teoritis. Ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pengujian dapat dimulai. Artinya apa? Sebelum masuk pengujian, kira-kira apa sih yang dibutuhkan? Kalau saya bisa logikakan itu requirement-nya apa sih? Itu. Oh, harus punya Android nih. Oh, berarti kita harus tahu nih Android, kita harus punya. Jangan-jangan nanti kita ngetes Android, tapi pakainya bukan Android, tapi pakai web. Nah, itu kan juga beda, nggak bisa dipakai. Entry kriteria, termasuk kebutuhannya apa sih? Pengen order ojek. Masuk nggak ini kebutuhannya? Maka yang kedua itu juga harus punya exit kriteria atau mendefinisikan ketentuan yang harus diselesaikan sebelum menyelesaikan pengujian. Artinya sederhananya kalau bisa saya bilang, ini goalnya apa sih? Oh saya pesen ojek, jalan sampai sana, tujuan saya selesai. Maka saya bayar. Sederhananya seperti itu. Terus dari pesen sampai nyampe tempat, itu apa kira-kira kegiatan yang harus dilakukan? Misal, sorry. Misal, kalau saya pesen, berarti saya harus masukin nih yang namanya tujuan saya kemana. Oke, saya tulis nih kegiatan. Saya ngisi tujuan kemana. Kemudian, pasti ada saya dijemput di mana kalau ojek. Kalau ojek yang konvensional, kita nyamperin di pangkalan. Kalau ini mungkin lebih visioner. Atau oke lah di pangkalan nggak apa-apa. Tapi sebaiknya saya dijemput di mana. Oke, setelah itu harusnya sih ada driver yang nerima ya. Ada driver masuk, kemudian jemput saya, proses. Setelah proses itu saya juga pengen tahu nih, track saya itu beneran apa enggak sih orangnya ini. Oh saya bisa nge-track juga. Kalau sudah sampai, oh ya sudah sampai. Kira-kira kalau sudah sampai itu apa yang harus saya lakukan? Kalau mungkin di awal-awal dulu bayar aja lah cukup. Sampai akhirnya kalau sekarang mungkin karena sudah di-develop sekian tahun dengan pengembangan dan masukan dan di testing sana sini, muncullah sistem rating dan fitur-fitur lainnya yang kita tahu sekarang. Nah, setelah terakhir ada deliverable. Hasil yang didapat setelah menyelesaikan pengujian. Artinya yang diuji itu juga harus terukur. Ada measurement-nya.
Nah, ini tahapannya sih. Kurang lebih sih mungkin kalau opening hari ini saya nggak agak banyak-banyak sih Kak Siana. Sorry Siana, Kak Siana ya. Jadi saya lebih ke arah pengenalan dulu QA engineer itu apa sih gitu. Nah, ini teori-teori aja sih. Karena sebenarnya QA engineer itu secara tidak sadar tanpa kita menjadi seorang engineer, kita tuh sebenarnya jadi orang yang sudah QA. Kalau pada zaman digital ini, contoh sederhana, namanya quality assurance itu, kalaupun kita nggak jual produk, paling nggak kita, kalau Kak Siana sebagai mahasiswa, itu pasti ngerjakan tugas. Mungkin semua dilakukan sendiri, kayak misalnya ngerjakan juga sendiri, kemudian gather information juga sendiri, cari bahan-bahan juga sendiri, sampai pada akhirnya tugas itu sudah diatur, sebelum dikumpulkan, maka ada proses yang namanya review. Nah, review itu nanti sebelum dihasilkan yang namanya tugas yang akan dikumpulkan. Nah, sebenarnya melakukan review, gather, dan segala macam, itu sebenarnya kita juga melakukan yang namanya quality assurance atas tugas kuliah yang kita laksanakan sekarang. Sebenarnya sederhananya seperti itu. Hanya saja QA engineer itu kenapa sih sekarang itu banyak diminati orang-orang? Karena dunia kita sekarang sudah digitalize. Karena dunia kita sudah digitalize, maka demand untuk nyari orang-orang yang melakukan testing itu sangat dibutuhkan. Mungkin kalau Kak Siana pernah tahu, ada yang namanya istilah monkey see, monkey do. Kera itu monyet ya, monyet itu melihat, monyet itu melakukan. Nah, dalam dunia QA itu juga sebenarnya yang harus dilakukan oleh tester itu bukan memposisikan dia sebagai engineer-nya atau yang membuat programnya, tapi dia harus memposisikan diri sebagai, kalau saya menggunakan ini dan saya tidak punya basic apapun tentang ilmu digitalisasi, IT, bahkan mungkin Microsoft Word dan segala macam, possible nggak saya pakai ini? Nah, logik-logik seperti itu yang harus dimiliki. Termasuk kalau misalnya ini tidak jalan, itu kenapa ya kira-kira penyebabnya? Supaya bisa menerapkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Gitu sih kurang lebih untuk malam ini karena kita masih ada 4 hari ke depan. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Siana? Hmm, ada sih satu, Apa karena itu? kepo aja. Ya boleh. Kan berarti dari rangkaian proses SDLC, SDLC gininya eh, pasti berkaitan sama developernya. Nah, Betul. itu kan misal developernya ini disuruh buat anggap aja game gitu. Dari pihak QA-nya, game ini tuh belum siap rilis ke publik gitu karena masih banyak bug segala macam. Mm-mm. Tapi ada nggak kasusnya kayak ini tuh udah mau deadline rilis dan juga ada kayak tekanan dari misalnya saingan gitu, game yang mirip, jadi kita harus rilis duluan. Ada nggak sih yang kayak gitu jadinya kepaksa rilis dengan yang seadanya, dengan bug yang masih banyak, ada nggak sih kasus yang kayak gitu? Dan Kalau kalau hmm, ada, gimana dari posisi QA-nya sendiri? oke. Eh, mengenai kasus tadi, sebenarnya kalau kalau bahasanya kan aplikasi prematur lah kita ngomong. Jadi, wah ini harus cepet-cepet nih rilis nih sebelum saingannya muncul. Ada nggak contoh kayak begitu? Mungkin kalau yang kita sekarang kita jarang tahu, tapi kalau yang saya tahu itu ya cukup banyak sebenarnya. Jadi bahasanya aplikasi yang dipaksakan gitu. Contoh paling sederhana adalah aplikasi-aplikasi atau sistem yang saya tidak ini ya, tidak disclaimer dulu di depan. Ini karena kita ambil contoh untuk kebaikan, untuk bisa mungkin memperbaiki ke depannya. Jadi misalnya aplikasi-aplikasi yang dari pemerintah. Jadi kan sekarang kayak misalnya kayak STNK kita sudah bisa online, bayar pajak sudah bisa online, kemudian perpanjang SIM juga bisa online.
Dulu waktu kita awal COVID mungkin Indonesia itu mungkin belum sempat belum siap ya, bisa bahasanya belum siap. Sehingga mengenai SDLC maupun STLC ini itu digarap dengan cepat. Padahal sebenarnya dalam pembuatan program atau aplikasi dalam satu kesatuan ini kita punya tim, termasuk yang tadi dijelaskan Kak Siana itu entah manajernya atau leadernya itu ngomong, ayo dong ini cepetan gitu. Nah, sebenarnya SDLC dan STLC ini proses yang ada di tengah pembuatan sebuah aplikasi, di mana mereka ini sebenarnya bergantung kepada proses sebelumnya, yaitu kalau bisa kita, nah dari ide atau rancangan. Contoh paling gampang tadi misalnya saya contohkan Gojek tadi, misalnya Pak Nadiem tahu nih, wah ini Gojek saingannya ada Grab, ada Maxim misalnya waktu itu sudah ada tapi mereka mungkin tidak secepat Pak Nadiem. Pak Nadiem langsung gather nih timnya. Oke, tolong dong, aku punya ide seperti ini, kira-kira bisa nggak diimplementasikan? Nah, disitulah diadakan yang namanya meeting yang membahas kira-kira planningnya seperti apa. Nah, di planning itu nanti dibahas termasuk manajemen resikonya, budgetingnya, manpowernya, dan segala macam itu juga ada di situ semua. Nah, sehingga harapannya ketika proses rancangan dan desain ini dilakukan, timeline itu bisa keluar. Nah, tapi tentu saja tidak ada pembuatan aplikasi yang mulus-mulus gitu ya, tentu enggak. Apalagi baru awal-awal itu ya wajar. Nah, bagaimana sih nanti QA-nya ketika proses ini terjadi? Bisa dibilang QA-nya nanti akan melakukan testing itu hanya versi prematurnya saja. Misalnya nih, QA-nya kebetulan nih orangnya kritis nih, bagus nih sebenarnya jadi QA. Tapi karena deadline-nya misalnya pembuatan aplikasi ini 3 bulan, dan QA sendiri harusnya 1 bulan nih. Ternyata developernya mundur karena mungkin di depan rancangannya mundur belum fix nih dari atasan. Maka QA-nya cuman waktu 2 atau bahkan 1 minggu. Maka dia akan ngetes biasanya fitur-fitur umumnya saja dan itu akan dipaksa rilis. Tentu nanti mereka yang akan, ya ada beberapa sih pengalaman dulu dan cerita dari teman-teman, ya akhirnya mereka yang nanggung QA-nya karena mereka, oh gimana sih ngetesnya kok nggak bener gitu. Tapi itu wajar aja sih sebenarnya. Bukan bukan hal yang tidak ada yang seperti itu, enggak. Itu hal yang lumrah sih sebenarnya. Dari QA-nya itu bagaimana caranya dia bisa melakukan testing dengan waktu yang sudah diberikan. Sebenarnya kalau QA-nya udah testing itu prosesnya bukan selesai ya. Misalnya Kak Sana nih mau jadi QA engineer. Oke, saya dikasih waktu seminggu nih. Harusnya seminggu itu dilakukan testing, biasanya sih dalam waktu seminggu itu dilakukan testing dan reporting bug kepada tim developer jika ada. Dan harapannya setelah QA melakukan testing, itu ada feedback dari tim developer untuk memperbaiki. Biasanya seperti itu. Nah, sometimes developer itu juga ada yang asal bikin. Yang penting bikin aja lah dulu. Yang penting bisa dijalankan aja lah dulu. Padahal ada fitur-fitur penting. Misalnya, oh nama ini bisa otomatis loh kalau kita sudah register di awal. Jadi kalau pada saat order lagi kita nggak perlu input lagi. Nah kadang itu yang tidak ada. Nah tugasnya QA adalah melakukan testing hal-hal kecil semacam itu. Gitu sih. Tapi biasanya memang QA itu pekerjaan dibilang berat itu juga ya berat sih karena dia juga menemukan bug dan bisa jadi kita fair fair aja ya. Biasanya dia akan jadi musuh bersama. Jadi misalnya kamu kok bisa sih kamu tahu ada bug ini sih kan nambah-nambah kerjaan nih jadinya. Ah, kayak gitu-gitu juga bisa jadi sih. Itu sih mungkin Kak Siana. Atau kurang jelas tadi feedback dari saya. Ah ya, udah cukup jelas, jelas banget. Ada lagi? Kira-kira minat nggak dari QA engineer? Hmm, minat, minat. Masih menimbang-nimbang. Oh, sebenarnya QA engineer itu luas kok, nggak cuman di software. Artinya gini, QA engineer itu lebih yang lebih diutamakan itu sebenarnya logiknya dan sense-nya dia sebagai user karena kan dia harus testing kan. Jadi kalau kalau misalnya nih Bank BCA dia bikin m-banking. Oke,
M-banking. Transaksinya apa sih? Ya paling orang mau cek saldo, lihat mutasi rekening, sama transfer. Misalnya fitur utamanya gitu, sebelum sebanyak sekarang. Oke, kalau kamu jadi QA engineer, tolong dong tesin dong gimana sih aplikasi M-bankingnya. Maka dia mindsetnya langsung berubah nih. Kalau saya jadi pebisnis pakai M-banking itu gimana? Kita ngomong individual dulu aja, bukan fitur yang bisnis. Oke, saya pasti butuh mutasi rekening seperti ini. Saya buka. Kira-kira kalau mutasi rekening langsung saya ambil tanggal awal, tanggal akhir itu ribet nggak ya? Nah, kayak gitu-gitu dia harus mikirin. Terus oke lah nggak apa-apa kalau tanggal awal, tanggal akhir saya set. Kemudian saya klik, muncul nggak sih mutasinya? Itu muncul. Oh ya, oke bisa lihat debit kredit dan segala macam termasuk saldo. Oke, kalau cuman gini aja nggak enak sih. Cuman di screenshot, bisa nggak diekspor Excel? Nah, logik-logik seperti itu yang diperlukan oleh QA engineer sebenarnya. Di samping dia harus punya skill misalnya IT atau coding, itu nilai plus saja. Tapi yang paling penting adalah logik dia sebagai user itu sih. Harusnya kalau kayak Siana minat bisa sih sebenarnya. Karena kan di hukum sebenarnya tidak ada jauh beda kan. Karena pakai logik hanya bedanya. Mungkin kalau hukum lebih ke redaksional ini ya. Redaksional di tulisan gitu ya kali ya. Iya, sama-sama mencari kesalahan. Iya betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk hari ini udah sih. Udah. Kalau gitu Kak Siana jangan lupa ini ya. Ngisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Yang udah di-share oleh Kak Ayu. Karena nanti selama 5 hari, kalau Kak Siana ikut terus, di hari terakhir kan ada sertifikat. Tapi pernah belajar ngoding nggak ya? Eh, nggak pernah. Belum ya? Belum. Nggak. Tapi setahu saya sih selama ini kalau di QA itu sendiri, coding itu memang nilai plus saja. Supaya kita misalnya, kan kita juga nggak bisa ya nganggap semua orang, apalagi developer itu sama. Kadang kan developer itu kan yang dikerjakan itu kan nggak cuma satu fitur. Misal satu orang ngerjakan 5 fitur, misalnya kayak gitu. Maka kalau dia mengerjakan beberapa fitur, dia biasanya, bahkan kamu lagi ngetes tuh, kok sekarang nemu bug lagi sih, ini harus segera apa gimana? Nah, ini kan kita juga beda-beda orang biasanya kalau seperti itu. Nah, itu skill komunikasi juga perlu sebenarnya. Kita juga harus tahu orang-orang tim kita itu seperti apa sih orang-orangnya, supaya enak diajak kerjasama. Walaupun sebenarnya kan kita mencapai tujuan yang sama. Nah, fungsi dari coding itu sendiri nanti ketika Kak Siana itu memang di QA engineer itu bisa sangat membantu mereka. Misalnya kalau di kita itu ada yang namanya hmm, debugging namanya. Debugging itu kalau sederhananya kita melakukan tracing. Jadi kalau sebenarnya nggak jauh beda sih logikanya sama hukum misalnya kita punya kasus A, misalnya kasus perceraian artis misalnya. Masalahnya apa sih? Oh, si cewek itu tidak dinafkahi ngakunya. Sedangkan si cowok dia udah bilang kalau dia udah kerja keras buat nafkahin. Terus si cewek minta apa tuntutannya? Minta hak asuh anak. Berarti kan di situ nanti dicari tuh klausul-klausulnya. Nah, kan di-trace tuh kira-kira ini pasal mana, pasal mana, pasal mana, yang mana yang bisa dipakai. Sama sih dengan IT sebenarnya begitu. Yang dilakukan namanya debugging. Jadi yang namanya debugging itu dia ada proses tracing. Di sini saya belum masukin sih yang di sini harusnya. Jadi ada yang namanya tracing di mana kita itu melakukan urutan misalnya oh kalau awal diklik ini maka masuk ke sini. Dari sini kayak tadi kita ngomong mutasi rekening M-banking misalnya masuk ke sini. Oke, setelah saya submit tanggal awal tanggal akhir muncullah mutasi. Oke, kalau mutasi berarti misalnya nanti masuk ke bagian 3 misalnya gitu. Oke, 3 itu isinya apa sih dari developer? Kita bisa lihat codingnya developer.
Oh ini, oh maksudnya dia seperti ini, kebutuhannya user seperti ini. Coba sih saya jalankan, oh iya benar muncul angkanya. Setelah muncul angkanya, bisa nggak sih diekspor Excel? Ada fungsi di sini misalnya nomor 6 nih, dari 3 langsung ke 6, ekspor Excel. Diklik, oh kok error? Atau misalnya, oh keluar sih Excelnya tapi kok nggak ada datanya ya? Atau mungkin, loh datanya kok nggak sesuai ya? Saya kan minta tanggal 1 sampai 3 kok munculnya di luar itu. Nah, nanti di situ kita bisa ngomong. Terus dari situ kita bisa lihat, oh ternyata ketika kita melakukan yang namanya testing, pengujian, maka fitur yang kita maksud tadi itu sudah sesuai nggak dengan tes. Kalau nggak sesuai, itu kita bisa sangat membantu dari tim developer ketika kita misalnya lihat codingnya seperti inilah, ini contoh aja ilustrasi. Ini loh Kak di bagianmu yang sini. Jadi nanti di bagian yang sini itu sebenarnya dari QA engineer itu kita bisa pakai yang namanya tools atau logic yang biasanya kita gunakan pada saat melakukan testing. Hai Kak Indah. Halo Kak Indah. Mungkin bisa open mic. Oke. Ini kelas QA Assurance. Peminatnya sedikit. Ya udah. Si. Tidak bisa milih ya. Ini Kak Rifanda.